lagi tentang media promosi ketiga. Sebentar. Oke, Bapak punten kamera laptopnya nggak bisa hidup. Oke, yang bisa standby, yang bisa on cam, tolong on cam ya. Oke, hari ini kita lanjut ke tentang promosi ketiga. Ini sebenarnya pertemuan kelima, cuma saya skip aja karena menurut saya apa namanya? eh saya ingin segera sampaikan ke kalian gitu. Jadi tentang media promosi ketiga, khususnya terkait dengan hasil penelitian saya. Ya kebetulan saya apa namanya mendapatkan hibah penelitian. Nah itu salah satu tentang promosi K3. Nah jadi nanti kalian siapa tahu ada yang tertarik di bidang K3 atau HSE, siapa tahu ini bisa jadi salah satu alternatif bagaimana sih bentuk media-media promosi kesehatan, khususnya media promosi K3. Sebenarnya promosi kesehatan tuh banyak ya. Jadi misalnya senam bersama, kemudian pemeriksaan kesehatan, penyuluhan dan sebagainya. Cuma ini saya fokuskan ke lebih ke media promosinya, banner, ke spanduk dan lain-lain. Ya, jadi ini salah satu bagian skup kecil dari promosi atau promkes ya. Oke. Karena nanti kalian walaupun di di perusahaan tetap aja kita sebagai Kesmas, tujuan utama kita adalah tetap di bidang promotif dan preventif. Oke ya. Sebentar. Oke. Ya, sebelumnya media sudah pernah dapat materi Promkes ya, mungkin dari Pak Aman. Sudah pernah dapat dasar-dasar Promkes? Sudah? Endang, menurut Endang apa sih Promkes, Endang? Menurut saya promosi kesehatan tuh kayak mengajak masyarakat tuh Pak. Oke, mengajak masyarakat. Iya kayak gitu. Oke, kalau menurut Anggi, apa sih Promkes itu? Anggi atau Epri deh. Menurut Epri gimana? Apa sih Promkes itu, Pri? Kalau menurut saya pribadi ya kayak menyebarkan informasi kesehatan ke masyarakat yang lebih luas. Oh, oke. Berarti berisi informasi kesehatan dan tujuannya untuk mencakup masyarakat yang luas ya, seperti itu. Iya, Apakah hanya berupa informasi kesehatan? Apakah ada yang lain? Ya, jadi promosi kesehatan itu baik berupa informasi, media maupun kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk mengajak atau memberikan himbauan kepada masyarakat tentang misalnya tentang perilaku sehat atau perilaku dibersihan sehat, maupun kalau di K3 itu perilaku aman, ya tujuannya untuk sebagai upaya promotif dan preventif ya untuk perbaikan atau peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya ambil skup kecilnya, saya ambil tentang media promosi kesehatannya. Ya, yang pertama itu
yang disebut media itu ada yang namanya komunikator, media itu sendiri, dan komunikan. Jadi media itu adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Apalagi sekarang kalian itu, sudah apa namanya, era digitalisasi ya. Kemudian revolusi industri juga udah 4.0, bentar lagi 5.0. Jadi semuanya sudah serba digital dan serba canggih. Apalagi kan kalian zaman sekarang nggak mungkin nggak ada yang pakai sosmed, pasti pakai sosmed semua. Ya, kemudian, informasi-informasi kesehatan atau informasi-informasi yang kalian ikutin pasti muncul misalnya di Instagram, di explore Instagram dan sebagainya. Nah itu, akibat dari, apa namanya, kemajuan teknologi tadi, misalnya Retno posting di Instagram tetapi memang viewersnya banyak, bisa sampai muncul di explore orang lain dan seterusnya. Jadi bisa jadi, Retno posting apa, bisa jadi di apa namanya, dilihat banyak orang, apalagi misalnya itu Instagram yang, dipromosikan misalnya seperti itu. Nah, itu bisa jangkauannya bisa sampai se-Indonesia. Nah, eee, berikutnya kalau komunikator, komunikator itu adalah, mmm, apa namanya, orang yang menyampaikan pesan tersebut. Misal tadi si Retno menyampaikan pesan tersebut melalui medianya Instagram misalnya. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Paham bedanya ya? Jadi komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan, kemudian medianya apa, baik itu sosial media maupun media cetak dan seterusnya. Kemudian komunikan itu adalah orang yang menerima pesan tersebut, ya, sasaran atau tujuan yang ingin kita sampaikan. Apakah misalnya kalau kalian nanti di masyarakat, masyarakat umum, ibu-ibu, kemudian atau ibu-ibu yang punya balita, atau kalau misalnya ini karena K3 misalnya para pekerja, siapa tahu nanti kalian ada yang tertarik di bidang K3. Nah, jadi tinggal tergantung siapa sasarannya, itu yang disebut dengan komunikan. Paham sampai sini bedanya ya? Oke. Silakan nanti kalau ada yang mau tanya bisa di chat atau dinyalakan aja, speaker-nya, kita sharing aja, nyantai aja. Nah, kenapa diperlukan media? Karena melalui media pesan yang disampaikan itu dapat lebih menarik dan dipahami sasaran. Makanya kemarin tugas semester kemarin kan saya minta kalian bikin flyer atau brosur atau pamflet, ya kemudian kalian upload di sosmed masing-masing, bener ya? Nah, tujuannya untuk apa sih? Agar pesan yang disampaikan itu dapat lebih menarik dan dipahami sasaran. Kan kalau kalian sekarang kan foto aja bisa diedit jadi kayak lebih lucu-lucu, di pipinya dikasih kayak panda-panda kayak gitu, ya kan. Kemudian mungkin kepalanya dikasih bintang-bintang, pokoknya diedit-edit, filter-filter kayak gitu ya, ya kan. Nah, kalau kalian sekarang kan kalau kalian kan lebih lebih apa ya, lebih kreatif-kreatif lah, kan karena kalian sekarang kan, anak-anak muda gitu ya kan, jadi lebih kreatif-kreatif gitu kan. Bisa bikin foto atau konten tuh jadi lebih lucu-lucu. Nah, itu tujuannya untuk disampaikan lebih menarik dan dipahami sasaran. Jadi itu, zaman sekarang itu udah nggak apa lagi ya, maksudnya itu bahasa yang terlalu baku atau terlalu banyak tulisan, nah seperti itu. Jadi justru orang dengan gambar satu aja itu justru paham maksudnya, seperti itu. Nah itu kalian, apa namanya, agar buat apa, justru kalau banyak-banyak kadang-kadang tulisan itu malas orang baca. Nah, tapi ada juga memang harus ada hal-hal informasi yang harus disampaikan dengan detail, ada juga. Tapi untuk media-media tertentu memang lebih baik tidak usah terlalu banyak, bahasa yang berat-berat lah, seperti itu. Intinya yang kalian sampaikan sasarannya tersampaikan. Makanya semester kemarin saya minta kalian bikin tentang, apa namanya, tentang sampah, ya kalau nggak salah pengelolaan sampah atau lingkungan. Nah itu paling enggak sebentar, ini ada yang berisik. Paling enggak kalian itu tujuannya adalah untuk mengajak sebentar, ini ada yang ini ya. Bah. Bentar, bentar ya. Oke. Soalnya Rati anaknya pengen ikut kuliah kayaknya. Sampai mana tadi? Nah, jadi tadi, tujuan tadi sih saya ngasih tugas itu paling enggak kalian mengedukasi, yang ikut di sosmed kalian, baik di Facebook maupun di Instagram, paling enggak kalian bisa mengedukasi minimal orang-orang yang berteman sama kalian di sosial media tersebut, seperti itu. Ada kemarin yang komen mungkin hasil
ini kalian brosur kemarin ada yang komen nggak? Oh ini bagus, ini lucu nih gitu. Oh ini mantap nih, keren gitu dan sebagainya. Atau oh ini informasinya bagus nih gitu. Ada nggak yang kemarin waktu kalian semester kemarin yang posting, ada nggak yang komen? Atau ada yang kurang? Oh ini jelek banget nih. Atau ada oh ini kurang banget nih gitu. Atau ada yang ini mau sharing dari yang tugas kalian kemarin? Atau menurut kalian apa sih yang kurang dari yang kemarin kalian bikin promosi kesehatan melalui sosial media? Ada yang kurang nggak menurut kalian apa? Saya pengen dengar Intan dong. Iya Pak, kenapa? Oke. Dari hasil tugas Intan kemarinnya semester kemarin, kan saya ada minta bikin tugas berupa flyer ya atau brosur kan. Kemudian diupload di sosial media. Intan nguploadnya di mana? Di IG atau di Facebook atau dua-duanya? Di IG Pak. Oke, ada yang komen atau ngasih masukan mungkin atau apresiasi mungkin? Nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Oke. Iya. Ada yang mau sharing? Atau menurut Intan, kira-kira yang Intan buat kemarin sudah mudah nggak dipahami? Atau apa sih yang menurut Intan kekurangannya? Atau mungkin ada yang poin plusnya dari yang Intan kemarin itu? Intan tentang apa kemarin ya? Tentang melindungi lingkungan Pak. Oke, lingkungan aja dilindungin ya, apalagi kamu ya kan? Oke, apa sih goals-nya? Ah, Intannya ini. Atau ada yang mau sharing lagi? Widi kan lumayan hasilnya. Gimana, Widi? Iya, Pak. Oke, kamu kemarin tentang apa, Wid? Tentang menjaga lingkungan. Oke. Ya, melestarikan kayak gitu. Oke, lingkungan aja dijagain ya, apalagi nanti ya yang bebek kamu ya, berarti harus dijagain juga ya. Oke, menurut Widi goals-nya apa sih dari yang kemarin Widi sampaikan? Ini Pak, ada masukan dari kakak tingkat, tapi beda universitas gitu. Wis, jangkauannya luas ya. Oke, gimana? Ini apa namanya, kayak ngasih masukan kayak misalkan, apa ya, kayak ini loh, maksudnya FKM dari Unwir itu kayak ini ya, semakin kayak selalu update gitu, kayak misalkan kayak ada acara apa-apa, kayak misalkan ada acara tertentu, kayak misalkan selalu update, kayak bikin ucapan kayak gitu. Soalnya aku lihat di kayak IG BEM itu kayak selalu update terus tuh, kayak informasi-informasi pentingnya tuh. Kayak gitu aja Nah, sih Pak masukannya. oke, berarti ada Mantap katanya tuh MKM dari Unwir. Oke, berarti ada kemajuan berarti ya. Iya Pak, kayak gitu. Oke, dari segi desain dan lain-lain? Ya, ya nggak tahu Pak. Oke. Kemarin sih saya lihat punya kalian sudah bagus-bagus ya. Kalau ada lomba poster atau apa gitu diikutkan aja, tinggal diubah. Kalau ada misalnya tugas buat saya, nggak apa-apa kalau kalian mau ikutkan tugas. Kan itu udah sayang banget punya kalian bagus-bagus banget desainnya. Kalau ada misalnya ada lomba poster dan sebagainya diikutkan aja. Soalnya kan bagus-bagus gitu. Jadi dan saya kasih izin, misal walaupun itu sudah kalian pakai buat tugas, kan itu belum diikutkan lomba. Silakan aja kalau kalian mau ikutkan perlombaan atau misalnya ada yang mau kita tambahin bisa hubungin saya, nanti kita bareng-bareng cari yang free juga boleh atau cari yang murah meriah juga boleh karena hasil kalian tuh bagus-bagus banget gitu. Saya lihat dari yang di-tag di IG FKM Unwir. Kayak gitu ya. Jadi itu kemarin kan tujuan kalian seperti itu untuk menyampaikan informasi. Dari Bu Upi juga kemarin kalau nggak salah ada bikin tentang DBD, benar ya? Nah, itu juga sama tujuan utamanya adalah untuk mengedukasi apalagi sekarang tadi di zaman sosial media semuanya serba pasti
anak-anak seusia kalian maupun di bawah kalian, pokoknya usia generasi milenial ataupun generasi muda, tidak ada yang nggak pakai HP maupun nggak pasti rata-rata hampir semua punya sosial media. Jadi bisa jangkauannya luas seperti itu. Nah, sekarang apa ini ya? Sebentar. Tuh. Oke. Tujuan media Promkes itu apa sih? Ya, tujuan media Promkes itu yang pertama itu mempermudah penyampaian informasi. Nah, memang tujuan promosi kesehatan itu adalah untuk mempermudah penyampaian informasi. Kalau lebih apa namanya, kan pinginnya Pak, kita pinginnya Pak banyak Pak, bila perlu sebanyak kayak makalah gitu ya. Ya nggak bakal dibaca orang kalau misalnya memang apa namanya, kalian tujuannya pingin masyarakatnya itu luas seperti itu. Nah, usahakan dibikin semenarik mungkin, kemudian semudah mungkin, kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang menggunakan bahasa yang susah, bisa nggak diganti dengan bahasa lain yang umum diketahui masyarakat, seperti itu. Kemudian apa ininya, goals yang ingin kalian capai itu apa, seperti itu. Kemudian tujuannya lagi apa, untuk memperjelas informasi. Ya, untuk memperjelas informasi, kemudian menghindari kesalahan persepsi, ya jadi untuk apa namanya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sebagainya, dan ini termasuk salah satunya itu untuk menghindari hoax dan sebagainya. Ya sekarang itu lagi banyak banget hoax di mana-mana, ya baik itu tentang COVID maupun tentang vaksin maupun tentang apa saja, banyak banget hoax yang apa namanya, berterbaran di sosmed maupun di grup-grup WA. Makanya kalau nge-share terkait dengan apapun itu hati-hati dilihat dulu, kayak misalnya yang paling sering itu adalah misalnya contohnya, "Ada ini dibuka prakerja dengan link ini." Nah gitu, hati-hati ya, takutnya phishing itu tahu ya phishing ya. Jadi, apa namanya, data kalian itu juga masuk. Biasanya kalau untuk web-web pemerintah itu kan yang resmi kayak .go.id, jadi lihat-lihat sumber informasinya itu dari siapa, apakah dari Kemenkes dan sebagainya. Jadi itu banyak banget apa namanya, banyak banget informasi hoax dan sebagainya. Kayak kemarin, tentang COVID itu makan telur rebus dan seterusnya, banyaklah. Ya jadi banyak banget informasi hoax yang, dapat mengubah atau dapat, membikin orang jadi mispersepsi terhadap informasi kesehatan tersebut. Kemudian mempermudah pengertian, mengurangi komunikasi verbal. Jadi dengan adanya promosi kesehatan ini kita tidak perlu lagi capek-capek, eee, ngomong secara langsung, begitu. Nah, nanti misalnya Widi bekerja di puskesmas A, nah nanti bisa salah satunya bikin desain buat, apa namanya, media informasi misalnya leaflet, kemudian spanduk dan sebagainya. Itu kan, untuk mengurangi salah satunya, apa namanya, masyarakat untuk, kita ngomong secara langsung seperti itu. Walaupun dengan penyuluhan secara langsung juga tetap harus dilaksanakan, tetapi kan, salah satu media lain yang bisa digunakan adalah dengan, promosi kesehatan khususnya media promosi kesehatan cetak, seperti itu. Kemudian menampilkan objek yang tidak bisa ditangkap dengan mata, memperlancar komunikasi, seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Cukup ya? Nah, makanya sekarang ini, tadi jadi, promosi kesehatan itu juga selain untuk memberikan informasi yang jelas, juga untuk, masyarakat itu menarik bacanya. Ya sekarang jadi kayak, apa namanya, sekarang saya dengan satu tim mahasiswa PKM itu lagi ngerancang, apa namanya, PKM, program kreativitas mahasiswa. Jadi, ada tingkat kalian, nah salah satunya itu di semester kalian itu Susan yang ikut ya. Nah itu, kita bikin merancang Promkes Jenaka. Jadi, selama ini kan COVID, apa ya, orang kayaknya sudah malas terlalu baca. Mungkin kalau awal-awal kan, orang ketakutannya luar biasa ya, kemudian sering cari-cari informasi. Kalau sekarang kan sangat udah jarang ya. Ya mungkin kalian juga kalau data-data terakhir tahu nggak data-data terbaru COVID setiap hari, nggak tahu kan ya? Mungkin nggak terlalu update juga kan? Atau misalnya ada nggak informasi-informasi terbaru, terkait COVID dan sebagainya. Nah, atau mungkin bisa jadi ada bahasa yang terlalu berat atau menakut-nakuti dan sebagainya. Nah, sekarang lagi merancang
apa namanya, bikin PKM, program kreativitas mahasiswa dengan Promkes Jenaka. Jadi nanti Promkesnya lucu-lucu, tetapi apa namanya, dengan sosial media, dengan Leadsmed atau apa itu nanti ya, itu ada tingkat kalian 3 orang dan satunya lagi Susan. Nah itu medianya, saya juga rencana juga begitu. Jadi saya ada rencana pengen bikin Promkes se-Indramayu, ya pengen saya ajukan begitu ke kementerian. Nah, rencananya sih baru rencana, tentang Promkes sama Promkes Jenaka atau MIM begitu ya. Jadi, di puskesmas se-Indramayu, jadi gimana sih ngefek nggak seperti itu ke masyarakat? Apakah masyarakat tuh jenuh dengan informasi-informasi kayak, harus 5M, tetapi kan ya menarik sih desainnya bagus-bagus, tetapi mungkin mungkin kalau dibikin unik, ya 5M dapat 5 miliar, ternyata 5M-nya itu, menjaga jarak dan seterusnya atau apalah dibikin begitu. Nah jadi mungkin kan orang, "Oh 5M," gitu, "Oh cuci tangan," gitu, mungkin. Ya bagus bagus, desainnya bagus-bagus, saya akui bagus-bagus. Cuma mungkin bisa nggak, dibikin kayak yang kemarin, kalau kamu nggak cuci tangan nanti kita kita tahu ya yang apa namanya, joget Afrika yang lagi nandu peti itu tahu ya? Nah, kalau kalian nggak cuci tangan nanti kita gotong kayak gini nih, tahu ya? Yang joget. Jadi dia itu pemakaman, apa, mau apa, ada orang meninggal terus, tapi dia itu, di Ghana atau di mana gitu ya, itu sempat rame kemarin di IG. Jadi kalau kalau apa namanya, kalau yang apa, di Ghana atau di Afrika itu, kalau mati atau meninggal itu justru ditarik-tarikan jadi, petinya itu dijoget-jogetin gitulah. Nah, itu banyak banget muncul meme begitu. Kemudian, pas yang tentang cuci tangan juga ada, kalau nggak cuci tangan, kalian mau nih dijogetin kayak gini, gitu-gitu. Jadi ya, oh mungkin bisa nih dibikin menarik-menarik begini, macam-macam lah, banyak banget. Nah, itu, eee, apa namanya, rencana saya, planning saya seperti itu. Nah, kalau yang tadi yang PKM itu pakai aplikasi, sosmed, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan atau cukup? Cukup ya? Nah, sekarang jenis media, apa aja sih jenis media itu? Yang pertama itu dengan penangkapan indera. Indera ini ya, baik, apa namanya, penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Itu visual, visual itu berupa, gambar dan seterusnya. Kemudian audio, audio itu berupa suara atau gabungan antara audio visual. Jadi kayak video yang ada gambarnya, ada suaranya, seperti itu ya. Nah, itu jadi yang dilihat adalah panca indera, baik khususnya mata dan telinga, gitu ya. Nah, itu ada visual, audio, dan audio visual. Kemudian teknik penyajian, itu ada yang berupa cetak, cetak misalnya brosur, leaflet, selebaran dan sebagainya. Elektronik, elektronik itu misalnya di TV, ya kemudian di radio dan sebagainya. Kemudian papan, papan itu maksudnya itu papan iklan, misalnya reklame yang di pinggir jalan, ya. Salah satu kabupaten yang saya tahu ya, salah satu kabupaten di Jogja, Kabupaten Kulon Progo, kalau kalian pernah dengar atau tahu, Kabupaten Kulon Progo itu adalah salah satu kabupaten yang sama sekali menolak untuk memasang iklan rokok. Ya, mereka itu tidak mau masuk iklan rokok. Kan kalau kalian pernah lihat mungkin di drama juga banyak ya, iklan-iklan rokok bertebaran yang besar-besar spanduknya atau, reklamenya. Nah, kalau di Kulon Progo itu mereka sama sekali apa namanya, nggak mau dapat, iklan dari rokok, walaupun kita tahu iklan dari rokok itu sangat besar sekali, seperti itu. Nah itu, salah satu media, eee, apa namanya, reklame, seperti itu. Kemudian penempatan, penempatan itu baik indoor maupun outdoor. Indoor itu di dalam gedung atau ruangan, outdoor itu di lapangan ataupun di, halaman luas lah, seperti itu, ya. Oke. Kemudian tadi cara penyajiannya, sekarang jenisnya. Jenisnya itu kalau media grafis atau media cetak, itu ada yang namanya poster, leaflet, flip chart, flashcard. Flashcard itu yang kartu, berupa kartu ya, berupa kartu. Kemudian merchandise, buku komik dan sebagainya.
Nanti kalau misalnya kalian tadi, baik itu yang ini penting kenapa? Karena promkesnya walaupun nanti kalian di rumah sakit, bukan di bidang K3, nah ini bisa kalian pakai di bidang K3 juga bisa ya. Kalian bisa naruh poster, bisa naruh leaflet, bisa ngadain flip chart dan sebagainya, merchandise dan sebagainya. Merchandise itu misalnya bikin bikin tote bag atau bikin apa namanya goodie bag, terus ada pesan safety-nya, itu biasanya di seminar-seminar sering seperti itu ya. Kemudian buku, komik. Nah, komik ini juga cukup banyak ya. Saya pernah beli komik tentang safety riding. Kemudian kakak tingkat kalian itu Hairul Ramdhani juga pernah bikin komik tentang safety. Nah, itu juga jadi macam-macam lah. Kemudian media audiovisual. Kalau media audiovisual itu berupa radio dan TV, ya. Oke, berikutnya multimedia. Multimedia itu berupa film animasi ya misalnya apa namanya berupa video maupun apa namanya informasi kesehatan yang berupa teks, audio, grafis, visual, foto, animasi maupun gabungan semuanya ya. Kalau sekarang kan kalian tuh sudah pada kreatif-kreatif ya, kalian bisa bikin video editing dari aplikasi-aplikasi apapun, movie maker maupun aplikasi lainnya, editing lainnya. Tadi misalnya media grafis dari Corel maupun dari Photoshop maupun dari lain-lainnya, kan banyak aplikasi yang dari HP bahkan yang kalian ringan-ringan juga sering kan pasti kalian ngedit foto kalian tadi diedit jadi apa, seperti itu. Nah, berikutnya ada media pameran atau display, berupa replika atau real object maupun objek asli, ini realita ya ini ya. Kemudian model atau manekin dan diorama atau bentuknya 3D. Oke, kita lihat ya. Nah, berikutnya media berbasis web. Ini medsos. Nah, kemarin kan kalian tuh sudah promkes dari medsos ya. Siapa tahu nanti kan ada yang jadi admin atau tadi media promosi kesehatan di puskesmas atau rumah sakit, kan itu biasa sekarang rata-rata puskesmas rumah sakit udah punya sosial media. Nah, itu juga bisa di-upload dari situ. Kemudian blog. Ya, sekarang kan bikin blog gampang banget, khususnya yang blogspot.com dan lain-lain, itu kan gampang banget, ya kan? Nah, itu kalian bisa nulis apa aja di situ. Makanya kalau untuk skripsi kemarin saya bilang nggak boleh dari blog, kenapa? Karena orang yang biasa juga bisa nulis di situ dan kadang-kadang belum dibuktikan keilmiahannya, makanya tidak boleh untuk skripsi itu pakai blog. Kemudian web, ya web juga sekarang juga salah satu media promosi. Makanya sekarang kalau kalian bikin makalah, pasti yang pertama kali dicari adalah dari Google, yang dibuka adalah web, bener kan? Ya, walaupun saya bilang dari jurnal ya, iya siapa? Nah, paling jurnalnya 1, 2 kebanyakan dari web. Kenapa? Karena lebih lebih mudah nyari dari web seperti itu. Tapi kalau untuk skripsi jangan diambil dari blog atau web ya, seperti itu. Kecuali memang data-data kesehatan dan sebagainya. Kemudian media berbasis kearifan lokal. Media berbasis kearifan lokal itu misalnya seni budaya, ya kemudian seni musik, seni tari, seni drama, wayang dan sebagainya. Nah, itu juga bisa disampaikan pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan. Kemudian media edukasi kreatif, misalnya boneka jari atau planel, tahu ya? Pakai suara perut begitu, yang ngomong apa namanya, seolah-olah bonekanya bisa ngomong dan sebagainya. Ya, itu ventriloquist apa namanya itu istilah profesinya yang apa namanya yang bisa gerakan boneka terus ada suaranya dari suara perut dan seterusnya. Nah, itu ventriloquist kalau nggak salah. Nah, atau pakai boneka planel itu yang di jari terus halo halo, itu biasanya anak-anak kecil suka. Ya, termasuk ini rencana saya pinginnya itu, jadi saya tuh sekarang lagi senang di promkes memang ya, jadi rencana saya juga selain kalau nggak se-Indramayu tadi pakai media promkes yang lucu-lucu ke anak-anak. Anak-anak kan sekarang itu rata-rata sudah apa ya, kayaknya mereka kurang tahu kan COVID itu apa sih gitu. Jadi taunya mereka nggak sekolah aja, taunya ada COVID gitu, tapi nggak tahu mungkin secara 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 lengkap atau secara secara mudah apa sih itu COVID dan seterusnya. Nah, saya pengennya itu pakai pakai badut, kemudian apa namanya, pakai pendongeng tadi yang pakai boneka dan seterusnya. Nah, itu rencana
rencana saya pengen ajukan juga ke apa namanya, ke hibah dan seterusnya. Nah, ini yang tadi panggung boneka, daur ulang, wayang jerami, wayang batang, daun singkong. Ya, pasti kalian waktu kecil pernah ya bikin kalung dari daun singkong gitu pernah ya. Nah, pernah nggak dibikin jadi kalung ya, di apa namanya? Dibikin jadi kalung dan seterusnya. Kemudian ular tangga, ular tangga itu kayak contohnya Bupit ya, yang bikin ular tangga. Pernah ya kalian diminta ininya mungkin ular tangga yang tentang stop stress? Pernah lihat ular tangganya yang punya Bupit? Nah, itu juga sama, itu media edukasi kreatif. Ya, jadi Bu Upit sama Bu Ade itu pernah bikin media ular tangga dengan yang Bu Upit itu tentang stop stress. Stop stress itu apa namanya untuk membuang sampah sembarangan. Dan kalau yang Bu Ade itu pengenalan buah dan sayur atau gizi. Mereka punya ular tangga dan bahkan katanya Bu Upit pengen bikin dalam bentuk monopoli. Nah, itu jadi macam-macam sih media promosi kesehatan itu, ya seperti itu. Kemudian media luar ruangan, billboard. Billboard itu yang reklame tapi videonya apa namanya ada videonya. Nanti kita lihat ya contoh-contohnya. Kemudian spanduk, banner, LED TV. LED TV ini sering di puskesmas kalau lagi di ruang tunggu kan kadang-kadang itu ada. Nah, nanti kalian bisa loh misalnya tadi Intan misalnya besok bekerja di puskesmas, kemudian bikin flyer atau bikin apa namanya media promosi. Nah, itu bisa ditaruh di LED TV-nya sambil pasien menunggu panggilan dokter dan seterusnya. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian transit ad itu misalnya pernah nggak lihat di bus kayak di bus itu ada pesan-pesan atau di angkot, di kendaraan umum seperti itu. Oke, nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, ini yang contoh dioramanya. Kalian pernah bikin ya diorama seperti ini juga atau bikin apa namanya mading ya. Nah ini seperti ini. Ini contohnya. Nanti kalau kalian tadi bekerja di industri juga bisa. Jadi Promkes itu luas sekali ya. Promkes itu banyak hal ya, baik itu berupa apa namanya tadi disampaikan secara verbal maupun dalam bentuk apa namanya media-media seperti ini. Ini diorama, kemudian ini yang tadi boneka flanel. Pernah lihat ya begini ya, yang begini-begini. Nah, itu boneka flanel. Nah, yang ini tadi yang wayang dari daun batang singkong. Ya kalau saya dulu waktu kecil sih karena di rumah saya juga banyak nanam ini, jadi seringnya sih dibuat jadi kayak apa ya, kayak mahkota atau kalung-kalung begitu gelang-gelang. Nah, itu kalau saya. Kalau wayang belum, cuma kurang lebih seperti ini, ya. Nah, ini yang ular tangga. Ini yang ular tangga tadi saya bilang, yang kemarin waktu apa namanya, banjir Indramayu juga sama anak-anak BEM dan beberapa dari kalian kayaknya si Sri Atun kalau nggak salah sama Amni atau ya saya ingatnya Sri Atun. Nah, itu ikut ini ular tangga ini. Ya seperti itu ya. Itu tadi yang Bu Upit punya sama Bu Ade. Oke. Kemudian nah ini yang namanya billboard. Ya ini jangan salfok sama fotonya ya. Ini contohnya aja ini billboard seperti ini. Nah ini yang billboard ini kalau di Jepang kurang lebih seperti ini cantik-cantik ya. Di Jepang itu gedung-gedungnya itu isinya billboard semua. Ya. Jadi full full video mereka itu, tergantung produknya apa. Yang ini di stasiun kereta bawah tanah. Nah, itu juga ada billboard. Oke. Nanti kalau billboard saya pernah kalau LED TV itu kalau kalian pernah main ke perusahaan di PDSI. PDSI itu salah satu perusahaan anaknya Pertamina di daerah Karangampel. Itu mereka punya LED TV dan isinya salah satunya itu tentang edukasi-edukasi seperti ini juga. Dan selain mereka memang apa namanya ada channel TV-nya juga, tetapi kadang-kadang diselipin seperti ini. Ya, bisa juga kalian kalau di K3 informasi itu yang running text, tahu running text ya? Running text itu yang teksnya berjalan begitu, tahu ya? Nah, itu namanya running text. Oke. Nah, itu bisa kalian masukkan misalnya data kecelakaan kerja, kita harus kampanye-kampanye safety. Nah, ini saya sampaikan secara umum kenapa buat kalian itu nanti biar ada ide, oh nanti apa ya gitu. Jadi
biar kalian tuh nanti waktu baik itu bekerja di Kesling maupun di K3 maupun di bidang apapun yang terkait dengan Promkes, nah bisa kalian pakai medianya apa. Tapi tergantung budget perusahaan. Misalnya Widi mau bikin program, diajukan dulu ke pimpinan, "Pak, kita pengen ngajuin program ini Pak di dalam bentuk billboard, gimana Pak?" Oh ya boleh boleh, tergantung kemampuan perusahaan juga dan disetujui perusahaannya juga, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Jihan mau bertanya Jihan? Enggak, oke. Ini yang transit ad, ya. Transit ad itu di dalam di kendaraan. Kalau di Jogja itu, busway-nya atau Trans Jogja, itu diselipin iklan kayak, "Ayo makan sayur, ayo, gizi seimbang," dan seterusnya. Jadi, di bagian belakang busnya itu diselipin iklan-iklan, apa namanya, kesehatan kalau di Jogja. Kalau di Indramayu kan busway-nya nggak ada ya, tapi mungkin di Dinkesnya atau kendaraan puskesmas dan sebagainya mungkin ada, tetapi saya jarang lihat. Nah, tetapi bisa kan pakai ini. Nanti kalau misalnya, Anggi bekerja di perusahaan misalnya, kan kayak Pertamina atau Politama kan kadang-kadang ada dijemput sama bus ya atau kendaraan mereka ya. Nah, itu bisa loh dimasukkan di sini misalnya gambar safety kalau K3 atau misalnya, pesan-pesan kesehatan lainnya, itu juga bisa, oke. Nah, tapi tergantung karena ini kan boleh nggak di kendaraannya itu dipasang begini, tetapi kalau ini tuh, eee, sifatnya, dinamis, maksudnya itu fleksibel bisa kemana mana. Mungkin tadi kayak, Politama kan di Indramayu, tetapi ngantar pekerjanya ke Cirebon bisa jadi orang baca juga yang di Cirebon dan seterusnya, karena ini kan mobile ya, jadi kemana mana. Seperti beda sama yang dipasang di situ aja, jadi hanya paling orang-orang tertentu aja yang ngelihat. Ini keuntungannya bisa banyak orang yang dijangkau, seperti itu. Tergantung dia kemana aja, oke. Ini namanya transit ad ya. Jadi kalau kalian udah lihat yang seperti ini tuh namanya transit ad. Atau kalian sering lihat iklan-iklan tertentu kan, mungkin produk kayak minuman apa, kayak makanan apa sering ya lihat-lihat kayak gitu ya. Nah itu namanya transit ad. Pak boleh nggak nanti kita di perusahaan atau di puskesmas? Ya boleh aja tergantung tergantung pimpinan kalian. Boleh nggak ininya dipasangin begini, begitu. Tapi banyak intinya banyak medianya. Ya saya nggak tahu sih, kalian kan sudah pernah dapat dasar-dasar Promkes, ya mudah-mudahan sudah pernah disampaikan juga dulu sebelumnya dengan dosen lain, khususnya yang mengajar Promkes ya. Ini saya hanya menyampaikan media-medianya, nanti tinggal kalian terapkan di bidang K3. Oke, bisa ya? Nanti nanti kita lihat contohnya yang K3 bagaimana. Ini kita ke medianya dulu secara umum. Oke, sampai sini, Susan, ada yang mau bertanya Susan? Enggak, Pak. Oke. Neneng, tanya Neng. Enggak, Pak. Oke, cukup ya. Nanti kalau mau bertanya boleh. Berikutnya, prinsip penggunaan media. Ini prinsipnya perlu diperhatikan. Ini walaupun secara umum, tetapi nanti bisa kita terapkan di K3 juga. Ya, makanya saya lompatin materi kelima langsung kedua aja, karena ini menurut saya perlu kita disampaikan. Yang pertama, makin banyak indera yang digunakan untuk menerima pesan atau informasi kesehatan, makin tinggi atau jelas dalam memahami pesan yang diterima. Maksudnya itu semakin banyak ya indera yang dirangsang atau yang di apa namanya, disasar, nah itu semakin banyak apa namanya, pesan yang diterima. Misal tadi, bisa nggak, pesan itu bukan hanya dilihat dan didengar, tapi mungkin dirasakan, diraba, atau tadi kayak boneka-boneka tadi kan itu bisa diraba atau bisa dipraktekkan, seperti itu. Atau bisa nggak, ditambahin dengan suara-suara, jadi pakai panca indera mulut dan seterusnya. Nah itu jadi semakin banyak, apa namanya, jadi bukan hanya misalnya, Bobby ini nanti bekerja di perusahaan, bukan hanya bikin video tapi hanya gambar aja di slideshow begitu, gambar, kan nggak ada menarik. Bisa jadi dikasih lagu, dikasih dikasih apa namanya, dikasih suara-suara gitu, jadi biar lebih menarik orang untuk ngelihatnya, seperti itu. Setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan, jelas ya. Kayak tadi, kayak yang di bus atau transit tadi, otomatis kan lebih mahal. Tetapi kelebihannya apa?
dia bisa fleksibel atau lebih jangkauannya lebih luas. Nah, makanya nanti kalau siapa tahu kecuali kayak ambulan ya, ambulan jangan diwarnain kayak gitu ya, malah bunyi sirenenya apa itu, dikiranya malah, nutrisari yang lewat nih, padahal itu ambulan gitu kan. Nah kalau ambulan ya jangan, tetapi misalnya mobil operasional lain, ya perlu juga seperti itu. Kayak bus-bus itu kan bukan hal yang urgent gitu ya, maksudnya bukan hal yang kendaraan yang harus, apa namanya, yang apa namanya, tidak boleh diapa-apain kan kayak ambulan, pemadam kebakaran, apa namanya, itu kan mobil-mobil yang memang tidak boleh diubah, maksudnya dalam artian sudah begitu, ketentuannya. Dari warnanya mobil damkar itu kan warna merah, maksudnya tidak boleh diubah-ubah. Tetapi kalau kayak bus, mobil pribadi atau kendaraan dinas kan masih bisa seperti itu, gitu ya. Kemudian perlu penggunaan beberapa macam media secara bervariasi namun tidak berlebihan. Bisa kalian pakai tadi baik itu misal, Windu bikin media Promkes, jadi dibikin satu tetapi ada yang dimasukkan ke dalam LED TV jadi menjadi media digital, kemudian di-upload di sosmed, jadi tuh bikinnya cuma satu flyer-nya tadi tuh, kayak kemarin kalian bikin bikin poster, menjaga lingkungan. Kalian bikinnya cuma satu, tetapi kan taruh di sosmed misalnya, kemudian kalian cetak, kemudian waktu penyuluhan dibagi-bagi, kemudian ditaruh di TV atau diiklankan dan sebagainya. Nah itu jadi satu bikin itu bisa banyak media yang disasar, seperti itu. Berikutnya, eee, penggunaan media dapat motivasi sasaran untuk berperan aktif. Ya, secara tidak langsung media itu kan, apa namanya, apalagi yang menarik, itu kan bisa mengubah mindset seseorang ya. Walaupun memang untuk mengubah perilaku seseorang itu memang agak, butuh waktu, tapi paling enggak informasi yang disampaikan itu bisa mengedukasi, masyarakat. Berikutnya, rencanakan secara matang sebelum media digunakan. Maksudnya itu secara matang itu, perencanaannya harus jelas ya, perencanaannya itu harus jelas, kemudian misal kalau kalian nanti udah bekerja, baik itu tadi di rumah sakit, puskesmas, maupun di perusahaan, misalnya Jihan tadi mau bikin promkes, mau ngajukan ke pimpinannya, misalnya pimpinannya itu Nanda. Bu Nanda saya pengen bikin promkes, boleh nggak, ininya, ya udah dibikin dulu aja, misalnya butuh pendanaan berapa proposalnya, kemudian mau pakai media apa. Jadi kan biasanya kalau di perusahaan itu dipresentasikan dulu, seperti itu. Jadi biar lebih matang. Oh iya, bahkan desainnya sebelum di-publish dikonsultasikan dulu. Misalnya walaupun Jihan pinter bikin desain, dikonsultasikan dulu, ini gimana sudah layak publish belum? Karena kan nanti terkait dengan nama perusahaan atau nama institusi. Oh ini sudah bagus, oh ini belum nih kurangnya di sini nih gitu. Jadi perlu sebelum di-publish atau sebelum dipromosikan, perlu ada, kajian-kajian atau, masukan-masukan dari orang lain, seperti itu. Persiapan yang cukup dalam menggunakan media, ini juga perlu. Sampai sini, Dewi mau bertanya, Dewi? Atau cukup? Cukup. Oke. Bagaimana sih kriteria pemilihan media? Kriteria pemilihan media yang pertama itu berdasarkan teknologi, akses, kemudian cost itu biaya, interactivity, novelty itu keterbaharuan, organization. Nanti kita lihat ya. Berdasarkan action. Ya, action atau aksesnya. Nah, akses itu kemudahan akses. Ya, kemudahan akses maksudnya itu salah satu tempat penelitian saya, ya, satu tempat penelitian saya sekarang kan tadi saya bilang saya itu lagi tentang Promkes Media Mem, yang bantu saya itu kebetulan saya kan penelitiannya di Karangampel, yang bantu saya itu salah satunya itu Wandi, penelitian saya. Nah, ternyata salah satu permasalahannya itu adalah di sana itu media Promkesnya itu, yang pertama itu apa namanya, kecil gitu, udah kecil, warnanya buram, udah lama banget nggak diganti-ganti. Kemudian itu kecil banget tulisannya dan ada juga yang papan papan apa namanya, papan tentang safety itu di apa ya, di luar area perusahaan dan ketutupan sama ilalang gitu, ketutupan sama ilalang atau rumput-rumputan. Jadi nggak kelihatan gitu, pesannya gara-gara ketutupan sama ilalang tadi. Jadi justru di luar pagar
perusahaan nggak kelihatan, gimana eh, pekerja mau ngelihat? Kan nggak mungkin mereka dilalang-ilalang, ya kan? Nanti malah gatel-gatel kalau keilalang. Nah itu jadi nggak efektif seperti itu. Kemudian cost-nya perlu juga pertimbangan biayanya. Pertimbangan biaya di sini tuh berapa sih biaya yang digunakan, pakai media apa, semakin semakin canggih medianya kan otomatis semakin butuh banyak biaya. Kayak tadi misalnya Jihan mau bikin media promkes, terus pimpinannya Nanda. Kan tadi perlu pertimbangan biaya juga. Pakai media apa kita? Oh, kita iklankan di Instagram nih, kan butuh biaya. Ya kan kalau kita mau bikin promosi kan kayak di Facebook itu setahu saya kan misalnya bayar 50.000 itu jangkauannya 2.000 orang dan seterusnya tergantung areanya dan tergantung orang yang mau dijangkau begitu. Jadi pertimbangan biaya juga termasuk untuk biaya cetak dan seterusnya. Kemudian teknologi, ketersediaan teknologi dan mudah menggunakan. Ya, Pak, kita Pak saking milenialnya tetapi pinginnya medianya canggih-canggih. Perhatikan juga sasarannya. Misal kalian mau nyampaikan promosi di ibu-ibu, paham nggak kalau ibu-ibu tentang media yang akan kalian gunakan? Jangan sampai malah mereka banyaknya yang gaptek-gaptek seperti itu. Kemudian organization, kemudian dukungan organisasi atau instansi. Ya kan nggak mungkin kalian jalan sendiri. Misalnya Dian Agustin saking semangatnya dia mau bikin promosi tetapi yang jalan dia sendiri gitu. Maksudnya pimpinan tuh ya udah kamu terserah aja gitu. Maksudnya kurang ada dukungan. Jadi ya karena tadi ini kan bawa institusi, kecuali kalian bikin sendiri kayak kemarin, maksudnya itu hanya buat pribadi. Nah, itu enggak masalah kalau nggak ada yang mendukung. Tapi kalau buat instansi atau organisasi perlu ada dukungan maupun tadi masukan-masukan, minimal masukannya terkait desain kalian atau rencana kalian. Kemudian novelty, novelty itu kebaruan media, lebih menarik. Nanti kita lihat ya. Kalau saya kan sekarang lagi mengkaji tentang novelty ini kebaruan medianya. Nah, masuk ke Promkes K3. Tadi itu baru Promkes secara umum dan medianya maupun teknik dan lain-lain. Sekarang sekilas tentang Promkes K3. Oke. Bisa ya, karena ini sekarang kita mata kuliah tentang K3, jadi saya sampaikan itu tentang Promkes K3, kecuali mata kuliah saya tentang Promkes umum, mungkin Promkes umum. Tapi tadi walaupun tadi yang Promkesnya umum yang di awal, paling nggak bisa kalian ke depannya, siapa tahu tadi ada yang bekerja, bisa kalian pakai media-media tadi. Oh iya, Pak Eko dulu pernah nyampaikan nih media-media tentang Promkes, bisa ini kayaknya saya coba nih praktekkan begitu. Misalnya nanti Retno bekerja di rumah sakit apa begitu. Nah, itu bisa dipakai nih gitu. Jadi ya siapa tahu bisa kan pakai buat ide-ide tadi seperti itu. Ya walaupun mungkin dari dosen yang lain misalnya dosen Promkes pernah ngasih tetapi ini buat tambahan lah. Yang pertama, apa sih promosi K3 itu? Menurut WHO, promosi K3 adalah suatu bentuk aktivitas di tempat kerja yang dirancang untuk membantu pekerja dan perusahaan dalam hal memperbaiki dan meningkatkan kesehatan dan partisipasi langsung dari pekerja serta manajemen. Jadi Promkes K3 ini adalah tujuannya untuk memberikan informasi baik kepada pekerja maupun perusahaan. Tujuannya untuk apa? Meningkatkan partisipasi. Jadi pekerja itu diajak untuk berperan serta baik itu top and bottom maupun maksudnya itu top manajemen maupun level bottom, level pekerja biasa maupun sampai pimpinan itu dilibatkan sampai manajemen. Begitu ya. Kemudian program kegiatan direncanakan dan ditujukan pada peningkatan kesehatan para pekerja beserta anggota keluarga yang ditanggungnya dalam konteks tempat kerja. Jadi itu tadi tujuannya untuk peningkatan kesehatan maupun keselamatan pekerja. Oke. Nah, apa aja sih kegiatan Promkes K3? Tujuannya untuk mempengaruhi sikap masing-masing pekerja mengenai kesehatannya secara individu, kemudian maupun personal tentang gaya hidup sehat dan lebih positif. Jadi agar pekerja itu ini khususnya pekerja ya karena kita ke K3 jadi ini lebih ke pekerja yang sehat dan positif. Maksudnya itu mereka terhindar dari stresor atau beban kerja yang berlebihan seperti itu. Oke. Nah, apa sih manfaat Promkes K3 ini? Ternyata bagi manajemen atau tempat kerja itu meningkatnya dukungan terhadap program kesehatan dan keselamatan kerja. Itu ya. Bentar. Oke. Kemudian citra positif. Jadi justru bisa menimbulkan citra positif di tempat kerja yang maju dan peduli kesehatan. Jadi
justru kalau kita aktif bikin campaign atau kampanye begitu, orang di sekitarnya juga jadi lebih apa ya, melihatnya itu atau orang luar nih yang masuk ke perusahaan, "Oh, ternyata perusahaannya ini bagus ya." Misalnya nanti Widi bekerja sebagai seorang ASE atau ahli K3, "Oh, ini ternyata ASE-nya aktif ya. Mereka banyak nih media-media promosi K3-nya." Jangan kayak tadi tempat saya penelitian tadi, ternyata tempatnya udah, apa namanya, media promosinya kecil, burem, warnanya nggak jelas, ditaruh di ilalang lagi nggak kelihatan. Jadi kurang 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 menarik dan kurang lokasinya juga tidak strategis, seperti itu. Meningkatnya moral staf, jadi yang saya teliti itu ternyata ada peningkatan khususnya di bidang pengetahuan mereka terkait upaya, pencegahan, dan, apa namanya, berperilaku aman. Kemudian menurunnya angka kemangkiran karena sakit. Tadi misalkan mengadakan senam, atau misalnya setiap Jumat nanti misalnya Intan bekerja di perusahaan atau di puskesmas, kita ngadain program misalnya, setiap Jumat itu, bersepeda ke tempat kerja. Nah gitu, jadi biar sehat, atau setiap Jumat nih kita ngadain senam bersama, atau setiap Jumat ini kita ngadain Jumat bersih, misalnya bersih-bersih tempat kerja dan seterusnya, macam-macam lah. Nah itu kan, tujuannya untuk biar, pekerja tetap sehat. Kemudian meningkatnya produktivitas, jelas ya, kemudian menurunnya biaya kesehatan. Kenapa? Karena tadi, angka kesakitan dan kecelakaan kerja rendah. Bagi pekerja, itu meningkatnya percaya diri, jadi pekerja itu lebih pede, "Oh ternyata begini ya, yang harus saya lakukan. Oh ternyata kita, kalau sehat tuh jadinya produktif begini ya," begitu. Kemudian menurunkan stres, ya. Saya pernah cerita ya, kakak tingkat saya itu pernah melakukan penelitian hubungan antara, rekreasi dengan stres kerja. Jadi ternyata dengan memberikan rekreasi atau reward dan sebagainya, itu justru pekerja itu merasa dihargai dan jadinya itu lebih semangat gitu. Jadinya ya walaupun mungkin rekreasinya atau misalnya sebulan sekali atau 6 bulan sekali dan seterusnya atau setahun sekali, tapi mereka senang gitu, apalagi boleh ngajak keluarganya. Atau kalau misalnya setelah bekerja sekian sekian tahun itu boleh dapat umroh gratis dan seterusnya. Nah, itu kan jadi semangat orang bekerja, itu ya. Kemudian meningkatnya kemampuan mengenali dan mencegah penyakit, meningkatnya kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat sekitar. Nah, pendekatan program Promkes K3 itu ada 3 pendekatan. Yang pertama itu health education, yang kedua itu preventive medicine, yang ketiga itu physical fitness. Ini silakan dicatat soalnya ini penjelasannya nggak ada di PPT saya. Health education itu misalnya berupa, penyuluhan kesehatan dan sebagainya. Intinya, edukasi-edukasi kesehatan ya, dalam bentuk spanduk, leaflet, dan sebagainya. Bedanya dengan preventive medicine itu adalah kedokteran pencegahan. Maksudnya itu misalnya programnya itu adalah, senam bersama atau misalnya pemeriksaan kesehatan. Ya, jadi misalnya pemeriksaan kesehatan itu kan saya sudah bilang, itu ada 3, pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus. Misalnya kalau kayak di Pertamina itu kan mereka sebelum masuk itu ada pemeriksaan tensi. Ya, nah itu untuk, biar ngetahuin ini pekerja yang terpapar bising ini gimana, tekanan darahnya atau apa namanya, hipertensi enggak, jangan sampai nanti pekerja mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, atau misalnya pemeriksaan kesehatan, pengecekan gula darah, atau misalnya mengukur IMT, ya indeks massa tubuh dan sebagainya. Nah, itu namanya preventive medicine. Kemudian kalau yang kebugaran fisik atau physical fitness tadi ya, ini yang senam tadi masuknya physical fitness tadi ya. Jadi senam, kemudian bersepeda setiap Jumat, kemudian bersih-bersih dan seterusnya. Jadi paham ya bedanya ya, antara health education, preventive medicine, dan physical fitness. Oke, itu jadi pendekatan program Promkes K3. Bukan hanya di instansi kesehatan kayak rumah sakit ataupun puskesmas, di tempat kerja juga bisa kalian terapkan pendekatan-pendekatan yang 3 ini. Oke, sampai sini Widya ada yang mau tanyakan, Wid? Tidak, Pak. Oke, berikutnya bagaimana sih caranya? Yang pertama itu melakukan advokasi dan sosialisasi. Advokasi itu, apa namanya, pendekatan dulu ya, baik itu ke pimpinan misalnya, "Oh kita mau ngadain program ini Pak,"
boleh nggak seperti itu. Kemudian sosialisasi kepada pekerja, kemudian telaah mawas diri atau workers community diagnosis. Maksudnya itu kalian harus terukur. Jadi misalnya terukurnya itu dalam artian ada nggak perbedaan pengaruhnya program kalian itu apa namanya berpengaruh nggak terhadap yang sudah kalian lakukan. Jadi itu ada evaluasi lah seperti itu. Kemudian masyarakat pekerja biasanya itu kalau di industri itu disebut juga safety meeting misalnya, ya atau rapat rapat safety meeting lah seperti itu. Kemudian pelaksanaan kegiatan, setelah itu baru dilaksanakan kegiatan, kemudian dipantau, dievaluasi dan di pembinaan dan pengembangan. Contoh kayak saya kan sekarang kemarin kan penelitian saya tentang Promkes K3 Media Meme. Nah, itu saya apa namanya, tolak ukurnya saya bikin pretest dan posttest. Jadi sebelum dan sesudahnya itu ada nggak perbedaan sebelum dan saya pasang atau saya kasih intervensi media Promkes tersebut. Nah, itu perlu adanya evaluasi. Nanti kalau kan bekerja juga begitu. Misalnya nanti Intan bekerja di puskesmas, masang Promkes di LED TV-nya, kira-kira pasiennya gimana? Pak, ini gimana ya Pak, Bu? Bagus nggak pesannya? Atau ada yang kurang nggak Pak, Bu? Jadi dievaluasi. Misalnya pasiennya Epri. Epri kan galak, ini mah nggak bagus nih Mbak Intan. Kurang menarik nih J. Cepet banget nih tulisannya berganti gitu. Running text-nya cepet banget. Saya belum sempat baca udah ganti yang lain. Oh berarti berarti ini harus saya perlambat nih durasinya atau kecepatan apa namanya penggantian slide-nya begitu. Jadi oh ini ternyata begini ya. Terus misalnya Epri, oh ini Mbak Intan ini panjang banget ya udah gitu nggak jelas bahasanya berat lagi gitu dan seterusnya lah. Itu perlu kan evaluasi jadi biar tahu untuk kedepannya. Oh ini jangan hanya, "Oh udah bagus nih," padahal belum tentu bagus. Kan kita nggak bisa menilai diri kita sendiri kecuali dinilai oleh orang lain. Benar ya? Seperti itu. Nah, masuk ke penelitian saya. Promkes K3 Media Meme. Pernah dengar ya meme? Pernah dengar meme? Pernah tahu atau kalian pernah lihat follow meme komik Indonesia gitu, tahu? Meme Raps komik Indonesia tahu ya? Tahu? Tahu, Pak. Iya, Tahu, Pak. Pak. Nah, atau kalian pernah apa namanya follow dagelan-dagelan begitu tahu ya? Pokoknya yang lucu-lucu kayak gambar pebasket Yao Ming yang sering dijadikan meme itu kan tahu ya? Pebasket Yao Ming yang atau Iya, Pak. tahu ya? Atau kalau enggak yang kayak sudah kuduga gitu-gitu tahu ya? Pernah ya jadikan meme gitu ya? Nah, itu namanya meme. Ya, itu namanya meme. Nah, itu yang sekarang saya teliti. Kenapa? Karena kok sekarang kok kayaknya banyak banget ya di IG. Karena jujur saya kan kalau di IG kan saya itu nggak ada satupun follow artis ya. Jangan kan artis Korea, artis Indonesia juga saya tidak ada follow. Memang saya nggak suka ya. Jadi yang biasa yang saya follow itu justru yang lucu-lucu ya, yang lucu. Jadi yang muncul di explore itu yang lucu-lucu. Nah, berawal dari situlah ide penelitian saya. Kenapa sih masyarakat ini kok kayaknya kurang menarik ya terkait dengan Promkes? Ya mungkin sih desainnya udah bagus-bagus, tetapi kok kayaknya yang lucu-lucu kayak menggelitik-menggelitik gitu itu yang gampang diingat gitu. Nah, itu makanya yang saya kaji yang alhamdulillahnya itu di apa namanya keterima sebagai apa namanya salah satu hibah penelitian tahun kemarin. Nah, seperti itu. Nah, meme itu berasal dari bahasa Yunani. Sebentar ya. Oke, meme itu berasal dari bahasa Yunani mimesis yang artinya tiruan. Jadi tiruan, istilah meme atau dibaca meme ya, bahasanya meme. Jangan ini ya bacanya meme pertama kali dikenalkan oleh Richard Dawkins. Dawkins ini bilang kalau meme itu adalah suatu unit terkecil dari evolusi budaya. Misalnya dan Dawkins itu menganalogikan meme itu sebagai gen. Maksudnya itu gen itu sebagai replikator. Misalnya kayak tadi misalnya Windu ngelihat meme tadi kan kayaknya itu terpampang apa ya gampang diingat gitu. Apalagi sekarang kan kayak TikTok itu kan di IG tuh banyak banget yang muncul ya kayak joget-joget apa gitu kan justru aduh teringat-ingat terngiang-ngiang gitu kayak lagu-lagu ya kan. Terngiang-ngiang gitu-gitu ya. Jadi kan gampang banget diingat. Nah, yang begitu-begitu justru gampang-gampang diingat.
Makanya semester kemarin tuh yang kelas lain tuh saya coba bikin TikTok untuk mata kuliah tugas-tugasnya. Karena kan sekarang itu pasti sebagian dari kalian kan punya TikTok. Mungkin kalau TikTok kan nggak hampir semua, tetapi kan sebagian dari kalian punya. Nah, itu saya coba kemarin ya, memang beda sih daripada video biasa seperti itu ya. Nah, meme itu ada yang berupa lagu, gagasan, ucapan populer maksudnya ya. Kemudian mode atau busana atau gaya pakaian itu yang lagi banyak disenangin orang, pasti nanti ngikut. Khususnya yang cewek-cewek ini kan banyak banget nih model-model bajunya. Nah, itu kan sekarang lagi musim ini nih, semuanya ikut. Apalagi kalau dari yang Korea-Korea ini, oh ini Korean style nih, banyak ikut gitu kan. Nah, itu namanya meme. Meme itu jadi itu apa ya? Sesuatu yang bisa orang jadi menirunya, seperti itu. Nah, makanya tadi meme itu meloncat dari satu kotak ke kotak manusia lain melalui proses peniruan. Nah, pada era digital seperti sekarang, banyak sekali meme di berbagai sosial media. Meme itu dapat berupa cepat, menyebar, dan viral, serta lebih kekinian, sehingga diharapkan pesan tersebut juga dapat disampaikan pada masyarakat luas. Meme khususnya terkait dengan ketiga masih banyak berkembang dan masih jarang. Dan sekarang itu tadi, novelty-nya itu atau keterbaruan itu lebih menarik, lebih fresh, dan lebih kekinian. Khususnya tentang berperilaku aman. Ini penelitian saya. Nah, ini contoh penelitian saya. Hati-hati dalam bekerja ya, Bunda tidak ingin jadi janda, apalagi cari janda dan seterusnya. Ya, ini tapi jangan diartikan ke konsep yang ini ya, saya tidak maksud diskriminasi yang ke janda-janda dan seterusnya. Tidak, ini intinya sih, soalnya kemarin ini jujur ini waktu ini saya bikin ini kan sempat ada yang mengkaji punya saya ya. Jadi itu dimasukkan ke Kesmas ID. Ternyata ada beberapa yang protes karena saya terlalu mendiskriminasi janda. Padahal sama sekali tidak ada niat saya untuk ke situ, tetapi hanya untuk kalau pekerja itu bekerja lah yang aman. Kenapa? Karena orang di rumah itu menunggu, anak istri itu menunggu di rumah. Nah, seperti itu kan kalau suami bekerja terus kenapa-kenapa sampai meninggal kan istri di rumah bisa jadi janda dan seterusnya. Tapi tidak ada maksud dan konteks saya untuk ke arah yang lain seperti itu. Tetapi waktu saya pasang di perusahaan justru mereka jadi guyonan gitu, jadi guyonan dalam artian, "Oh ini bagus nih Mas," dan seterusnya. Kemudian hari gini nggak pakai APD, lengkap, parah sih gitu ya. Ingat masih ada banyak cicilan harus dibayar. Ini saya lihat dari mana ya? Ini saya lihat contohnya itu dari, nah ini nih kalau kalian pernah lihat, tahu ya Parasit, tahu ya film Parasit, film Korea Parasit, tahu nggak Parasite? Ya, film Parasite itu kan yang film Korea itu adalah film Asia pertama yang mendapatkan penghargaan kalau untuk film itu ya, Grammy itu untuk musik ya, pokoknya apa yang buat film itulah, itu kan film Asia pertama yang mendapatkan penghargaan piala tersebut. Nah itu makanya terus muncul meme-nya. Nah saya cobalah bikin begini. Nah begitu ya. Jadi dari situ inspirasi saya karena tiba-tiba muncul di statusnya orang. Nah ternyata dari hasilnya itu yang saya pasang adalah sebelum diberikan intervensi itu ada terkait ini kan hubungan, jadi penelitian saya itu implementasi promosi K3 dengan media meme dengan perilaku aman. Ternyata itu ada perubahannya. Sebelum itu 51,50% dalam artian di perusahaan tersebut itu memang sudah berperilaku aman, tetapi baru 51%, tetapi setelah saya berikan intervensi atau perlakuan ternyata itu sampai 75% sudah berperilaku aman. Dalam artian mereka itu bilang, "Oh menarik Mas, oh gampang diingat Mas," seperti itu. Jadi, "Oh ini mudah bahasanya, lucu Mas," gitu. Jadi saya kan pertanyaan saya gimana, menarik nggak? Menarik, mudah diingat, kemudian karena tadi kayak berupa guyonan begitu, jadinya mereka itu justru menganggapnya seperti tidak serius tetapi mudah diingat begitu, paham ya maksudnya ya? Nah gitu, jadi kalau misalnya pernah lihat ya, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Bagus nggak? Bagus, tetapi ketika gitu, oh ya biasa aja gitu, tapi kan kayak nggak pakai APD nih, parah sih, banyak cicilan loh Mas, gitu kan. Jadi, oh oh iya ya gitu. Intinya sama bener, intinya sama nggak? Sama nggak? Sama, biar pekerja berperilaku aman. Tetapi yang
dikemas itu lebih menarik begitu. Itulah enaknya atau menariknya Promkes. Nah, makanya sekarang saya juga lagi tertariknya atau senangnya di bidang Promkes ini. Nah, ini contohnya ini ya. Ingat harus setia banyak pelakor. Sekarang kan lagi ininya pelakor ya tahu ya, kayak kasus Sabian itu tahu ya. Nah, ternyata pelakor itu bisa disingkat. Pelakor itu adalah penyebab lahirnya korban gitu. Jadi hati-hati lu banyak pelakor di tempat di perusahaan ini. Oh, iya tak banyak pelakor tak. Ternyata pelakor itu singkatan dari penyebab lahirnya korban. Biar gimana? Biar nggak eh, ada pelakor harus setia. Oh, ternyata setia itu ada kepanjangannya. Setia itu ada kepanjangannya, selalu bertindak aman gitu. Oh, jadi bisa loh ternyata kita bikin apa namanya? Promosi itu menarik begini. Intinya kan sama seperti itu. Bisa ya nanti kalian bikin begini ya. Oke. Kemudian kita harus tampan. Wes, ini kalau yang cowok-cowok kayak Bobby ini senang banget nih bikin kayak apalagi kalau pekerjaan itu mayoritas laki-laki. Pekerja itu harus tampan. Ternyata tampan itu adalah teliti potensi bahaya yang timbul, analisa faktor risiko yang akan timbul, menggunakan APDM-nya, P-nya itu pastikan diri Anda dalam kondisi siap, amati, kemudian niatkan untuk ibadah agar berkah. Jadi bisa kalian bikin sekreatif kalian, sebebas kalian. Kalau ini penelitian saya dengan Bu Betty. Penelitian saya di anak TK tentang safety riding ini juga alhamdulillah dapat pendanaan hibah dari kementerian tentang safety riding. Tapi kami menyampaikan promosi kesehatan itu dalam bentuk mewarnai, kemudian menyanyikan lagu safety, kemudian praktek pemakaian helm. Kan kalau anak TK nggak mungkin dibikin yang berat-berat. Jadi kan intinya tergantung sasaran apa. Tadi kan saya bilang sasarannya siapa? Kok sasarannya anak-anak masa dibikin adik-adik harus pelakor ya? Apa Pak pelakor? Eee, apa namanya, apa Kak Widi pelakor itu? Kan mereka nggak ngerti pelakor itu apa, gitu. Jadi dipahami konteksnya itu siapa sasarannya. Masa anak 5 tahun kalian bikin pelakor kan nggak mungkin. Nah, makanya saya sama Bu Betty itu bikinnya dalam bentuk mewarnai, dalam bentuk apa namanya, gambar dan seterusnya. Ternyata kalau kayak mewarnai itu, ya itu juga ternyata bisa mempengaruhi psikologi seseorang ya. Kalian cari aja tentang art drawing terapi gitu-gitu ya, itu banyak sekali mempengaruhi, psikologi seseorang, ya. Oke, ini terakhir, ya, di sana gini, ada yang ini kira-kira ini contoh apa ini? Kalau kalian pernah lihat? Lamongan. Pecel lele? Pecel lele. Pecel lele Lamongan. pecel lele kan. Nah, dari pecel lele ternyata bisa loh dibikin kayak gini. Masa ayamnya pakai masker, lelenya pakai, helm, gitu. Jadi tergantung sekreatif kalian, asli kalau begini-begini itu tergantung kreatif kalian. Sedia masker, helm proyek, sarung tangan, sepatu boot. Kalau ya kan jadi tergantung dan ini tuh tidak diatur di dalam undang-undang, maksudnya itu desain itu tergantung tergantung kalian lah nanti. Kan kalau begini nih, mungkin orang kan bisa bolak-balik ngelihat apa sih, oh bahkan mungkin, oh Lele aja pakai helm, masa saya nggak pakai helm gitu. Dianalogikannya seperti itu, daripada kalian pakai helm Pak, pakai helm Bu. Alah, males ah gitu. Tapi kalau kalian bilang ayam aja pakai masker, masa saya nggak pakai masker gitu. Jadi itu gitu. Jadi lebih diingat itu lebih gampang gitu. Tergantung kalian sih konsepnya mau bagaimana. Begitu ya. Nah, ini yang rencana saya ke depannya, saya pengen bikin se-Indramayu. Kalau tentang Covid ini gimana ya? Menarik nggak kalau pecel lele di-Covid-kan gitu. Nah, jadi biar menarik gitu. Nah, itu rencana saya ke depannya. Sama tadi yang kalau anak-anak pakai dongeng dan ini apa namanya? Boneka tadi. Nah, itu rencana saya ke depannya untuk bikin promkes tetapi yang promkes jenaka atau promkes yang lucu-lucu. Nah, ini yang lalu lintas. Lu cinta Luna. Masa Bobby lu cinta Luna? Kan nggak mungkin. Pedang makan pedang ya kan? Nah, makanya mending lu cinta nyawa gitu. Ya kan? Oke, sambil ini Polres Aceh Utara kreatif-kreatif nih mereka ini. Kreatif-kreatif. Sambil berkendara takutnya nanti di-miss-call sama malaikat Israel, hiatut gitu-gitu ya. Jadi banyak banget sekarang pesan-pesan yang begini. Mungkin kalau kalian sering lihat di truk sering juga lihat ya di truk. Cuma kan kalau di truk itu kan lebih ke apa ya?
ya lucu-lucu tapi kan masih yang bukan seperti ini ya. Ini di Polres Aceh Utara ini ya. Beli genteng di pasar dondong, cakep. Abang ganteng tertib dong, weh gitu ya. Jadi tergantung kalian mau bikinnya apa. Oke ya. Nah, Pak, selain dalam bentuk media tadi bisa nggak media lain? Ini contohnya Buletin K3. Ini kebetulan ini FKM UI nih yang udah rutin bikin begini nih, FKM UI. Jadi mereka bikin buletin K3 atau kalau kalian mau cari aja Safety Magazine. Safety Magazine itu majalah terkait dengan K3 atau safety. Ya, itu ada terkait dengan Safety Magazine, buletin K3. Ini buletin K3 isinya tentang K3. Jadi nanti mungkin sebulan sekali kalian bikin buletin K3 itu boleh loh. Jadi misalnya nanti program-program HSE itu banyak sekali bisa kalian lakukan. Yang ini misalnya Best Employee of HSE Performance. Misalnya tadi Jihan bikin program Employee of the Month. Pekerja terbaik bulan ini, dipampang fotonya. Kemudian dikasih reward. Wah, mantap seperti itu ya. Kemudian lomba poster K3 ya, kemudian aerobic competition. Maksudnya itu ini biasanya kalau begini-begini itu di bulan-bulan K3 ya. Bulan K3 itu setiap tanggal 12 Januari 12 Januari sampai 12 Februari, kurang lebih sebulan. Kenapa 12 Januari? Karena Undang-Undang K3 Nomor 1 Tahun 70 itu disahkan pada tanggal 12 Januari 1970. Makanya dipakai memperingati Hari K3 Nasional itu setiap tanggal 12 Januari. Jangan lupa ya, bulan K3 itu setiap 12 Januari. Kemudian ya penyuluhan dan training K3, macam-macam lah. Nah, ini yang rambu-rambu K3 juga perlu, rambu-rambu K3 ini kalian bisa bikin. Kemudian safety talk itu misalnya 5 menit sebelum bekerja kalian ngadain safety, kampanye safety. Ayo Jihan bekerja hati-hati ya. Jihan jangan lupa dipakai helmnya ya. Jihan jangan lupa ini ya makan ya dan seterusnya lah macam-macam lah diingetin. Nah, ini pemeriksaan kesehatan khususnya misalnya tensi darah, misalnya tensi ataupun apa namanya gula darah dan seterusnya. Ini kan kalian nanti bisa bekerja sama puskesmas terdekat. Kalau misalnya di perusahaan, misalnya Jihan sebagai seorang HSE bikin MOU atau kerjasama sama puskesmas terdekat untuk kerjasama untuk pemeriksaan kesehatannya. Oke, terima kasih. Pasti kalian juga menunggu yang slide terakhir ini karena saya juga sama menunggu slide yang terima kasih ini. Ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini terkait dengan media promosi K3? Ada? Sebentar ya, atau sudah cukup jelas? Sebentar, ini mana? Sebentar. Sebentar ya. Oke, gimana ditanyakan? Amni mungkin mau bertanya? Ita, punya tebak-tebakan nggak Ita? Enggak, Pak. Aduh, saya juga nggak punya aja. Tebak-tebakan saya udah habis. Ada yang mau bertanya? Enggak, Pak. Cukup ya. Bobby mau tanya, Bob? Cukup, Bob? Itu Pak, kayak mau nanya itu kayak podcast tentang promosi K3 tuh ada nih Pak? Oke, podcast tentang promosi. Oh, boleh. Podcast tentang promosi K3. Kalau podcast tentang promosi K3 belum ada. Kalau nanti misalnya Bobby mau ngambil seminar proposal tentang podcast K3 buat tugas KTI, silakan ambil. Semester depan itu bisa langsung lanjut skripsi. Itu pasti di ACC. Saya yang tanggung jawab kalau kamu mau ngambil itu. Sampai sekarang belum. Kalau kamu mau ambil podcast K3 gampang, kamu bisa ini kan dia. Belum ada. Ya kalau di perusahaan lain kan kalau di internet yang saya lihat di YouTube. Tapi kalau di YouTube sudah ada. Jadi saya tuh minggu lalu itu diajak podcast sama Truck Magazine. Di Truck Magazine itu terkait dengan safety lalu lintas. Cuma ternyata trouble jaringan saya, jadi saya tidak bisa
tidak bisa jadi apa namanya podcast. Tapi mereka podcastnya itu hanya pakai Zoom kemudian di-record. Jadi di dalam itu cuma bertiga aja kayak podcastnya ini aja. Deddy Corbuzier aja bertiga. Nah, seperti itu. Boleh Bob. Kalau kamu mau bahas itu tinggal dibagusin. Nah, ini hari Minggu ini saya ikutin ini cuma kemarin mereka minta juga saya tentang mengkaji pesan-pesan lalu lintas tentang yang meme tadi. Kebetulan kan penelitian saya di meme. Cuma kebetulan banget hari itu jaringan X atau silang jadi saya nggak bisa masuk ke mereka. Tapi mudah-mudahan bisa. Tetapi begitu podcast, kalau misalnya Bobby ini, kalau di YouTube beberapa udah, tetapi masih sangat jarang Bob. Kalau kamu mau ambil buat tugas dan lanjut skripsi, selama saya masih di FKM dan kamu mengambil K3, insya Allah di ACC judul itu. Karena kenapa masih jarang? Tetapi bagus sih, menarik. Sekarang kan rata-rata orang pakai podcastan ya, kayak dikit-dikit podcast. Bahkan artis sekarang karena lagi COVID jarang yang di TV, jadinya rata-rata pasti punya YouTube, bener ya? Dikit-dikit channel YouTube ini, dikit-dikit podcast ini gitu. Jadi sekarang itu memang podcast tuh lagi banyak digandrungin. Nah itu mungkin bisa juga saya ikut teliti juga nanti. Banyak banget yang bisa diteliti ternyata, yang menarik untuk diteliti. Oke, gitu ya Bob. Iya. Boleh Bob, boleh dikaji. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi kalau nanti misalnya Bobby bekerja di perusahaan, mau bikin podcast boleh, nanti tinggal di-record, misalnya ngundang ahli apa, kemudian tinggal di-share di perusahaannya, gitu kan bisa. Atau di YouTube perusahaannya atau di sosmed perusahaannya. Kalian tuh pasti udah pada kreatif lah, nggak usah di ini kan juga kalian tuh sudah tahu apa aja media yang bisa digunakan. Itu ya. Ada lagi? Kalau udah biar kita akhirin untuk hari ini, tetapi kebersamaan kita tidak akan berakhir. Sudah? Ada? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup. Nanti untuk minggu depan itu ada tugas dan presentasi. Nanti saya kirimkan saya kirimkan instruksinya ya untuk tugasnya. Dan untuk hari ini saya cukup. Kak, sini aja Kak. Saya udah selesai kok. Udah. Saya nanti minggu depan presentasi, nanti saya kirimkan instruksinya ya. Untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh iya, nanti silakan absen ya. Karena absen saya masih belum saya ini kan. Nanti silakan absen lagi di grup. Diurutkan aja. Oke ya, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang sudah on cam juga terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah kalau diberikan kesehatan. Selalu jaga kesehatan dan keselamatan masing-masing. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi